Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Razan Muhammad Ihsan dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi dengan NIM 2531721014. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Muhammad Tajir Suherman MIKOM selaku pengampu mata kuliah Public Speaking dan teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul perakitan komputer. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan pengertian perakitan komputer, komponen-komponen utama, alat yang dibutuhkan, langkah-langkah perakitan, proses pengujian, kesalahan yang sering terjadi, serta kesimpulan dari materi ini. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Pengertian perakitan komputer. Perakitan komputer adalah proses menyusun, memasang, dan menghubungkan berbagai komponen perangkat keras komputer sehingga bisa menjadi satu sistem yang dapat berfungsi dengan baik. Tapi setiap komponen memiliki peran yang berbeda sehingga pemasangannya harus dilakukan secara benar dan sesuai prosedur. Jika ada satu komponen yang dipasang tidak tepat, komputer dapat mengalami gangguan, bahkan tidak dapat menyala sama sekali. Perakitan komputer dapat dilakukan untuk berbagai kebutuhan, seperti belajar, pekerjaan kantor, desain grafis, editing video, pemrograman, hingga bermain game. Setiap kebutuhan itu memerlukan spesifikasi komputer yang berbeda. Misalnya, komputer untuk desain grafis membutuhkan kartu grafis dan RAM yang lebih besar dibandingkan komputer untuk pekerjaan administrasi. Dengan memahami cara merakit komputer, kita dapat memilih komponen sesuai kebutuhan, menghemat biaya karena tidak harus membeli komputer yang sudah jadi, serta lebih mudah melakukan perawatan, pembersihan, maupun upgrade komponen di kemudian hari. Komponen utama komputer. Komputer terdiri dari beberapa komponen utama yang saling bekerja sama. Motherboard merupakan papan sirkuit utama yang menghubungkan seluruh komponen komputer. Semua perangkat seperti prosesor, RAM, penyimpanan, dan kartu grafis dipasang pada motherboard agar dapat saling berkomunikasi. Prosesor atau CPU sering disebut sebagai otak komputer karena bertugas mengolah seluruh data dan menjalankan perintah dari sistem operasi maupun aplikasi. RAM berfungsi sebagai memori sementara yang menyimpan data yang sedang digunakan sehingga proses kerja komputer menjadi lebih cepat. Media penyimpanan seperti SSD atau HDD digunakan untuk menyimpan sistem operasi, aplikasi, dan berbagai file pengguna. SSD memiliki kecepatan baca dan tulis yang lebih tinggi dibandingkan HDD. Power supply bertugas mengubah arus listrik dari PLN menjadi tegangan yang sesuai untuk setiap komponen komputer. Casing berfungsi melindungi seluruh komponen dari debu dan benturan sekaligus menjaga sirkulasi udara. Sementara itu, kartu grafis atau VGA bertugas mengolah tampilan gambar dan video, terutama pada komputer yang digunakan untuk bermain game, desain grafis, dan editing video. Apa sih alat yang harus kita butuhkan? Sebelum mulai proses perakitan, kita juga harus menyiapkan alat yang diperlukan agar pekerjaan menjadi lebih mudah dan aman. Alat utama yang wajib disiapkan adalah obeng flash untuk memasang maupun melepas baut pada casing dan komponen komputer. Selain itu juga, gelang anti-statis sangat disarankan karena dapat mencegah listrik statis dari tubuh yang dapat merusak komponen elektronik yang sensitif. Pasta termal digunakan di antara prosesor dan pendingin agar panas dapat berpindah dengan baik sehingga suhu prosesor tetap stabil saat digunakan. Kabel tis digunakan untuk merapikan kabel di dalam casing agar aliran udara tidak terhambat dan tampilan komputer menjadi lebih rapi.
Selain itu juga, siapkan meja kerja yang bersih, terang, dan cukup luas agar proses perakitan lebih nyaman serta mengurangi risiko kehilangan baut atau merusak komponen. Langkah-langkah perakitan. Langkah pertama adalah memasang prosesor ke motherboard dengan memperhatikan tanda segitiga sebagai petunjuk posisi pemasangan. Setelah prosesor terpasang dengan benar, pasangan RAM pada slot memori hingga terdengar bunyi klik yang menandakan RAM telah terkunci. Selanjutnya, pasang media penyimpanan baik SSD maupun HDD sesuai dengan jenis slot yang tersedia. Setelah itu, motherboard dipasang ke dalam casing menggunakan baut yang sesuai agar posisinya kokoh. Kemudian, pasang power supply pada tempat yang telah disediakan di dalam casing. Langkah berikutnya adalah menghubungkan seluruh kabel daya dan kabel data ke masing-masing komponen, seperti kabel 24 pin, motherboard, kabel CPU, kabel SATA, dan kabel panel depan. Pastikan semua kabel terpasang dengan benar agar komponen dapat berfungsi secara normal. Setelah prosesor terpasang, langkah berikutnya adalah memasang pendingin prosesor atau CPU cooler. Pendingin ini berfungsi menjaga suhu prosesor agar tetap stabil ketika komputer digunakan untuk menjalankan berbagai aplikasi. Sebelum memasang pendingin, pastikan pasta thermal telah dioleskan secukupnya agar perpindahan panas dari prosesor ke pendingin menjadi lebih optimal. Selanjutnya, sambungkan seluruh kabel yang diperlukan, seperti kabel kipas prosesor, kabel power motherboard, kabel SATA untuk media penyimpanan, serta kabel panel depan yang menghubungkan tombol power, tombol reset, lampu indikator, dan port USB pada casing. Penataan kabel yang dirapi akan membantu sirkulasi udara sehingga suhu di dalam komputer tetap terjaga. Dalam proses perakitan komputer, dapat beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh pemula. Misalnya, RAM tidak dipasang hingga terkunci sehingga komputer gagal menyala. Kesalahan lainnya adalah lupa menghubungkan kabel power motherboard atau kabel prosesor sehingga komputer tidak mendapatkan suplai listrik. Ada juga yang salah memasang prosesor karena tidak memperhatikan tanda pemasangan, sehingga pin prosesor dapat bengkok dan rusak. Mengencangkan baut terlalu kuat juga dapat merusak motherboard. Selain itu, banyak orang juga mengabaikan bahaya listrik statis yang dapat merusak komponen elektronik. Oleh karena itu, setiap langkah harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai petunjuk. Nah, setelah semua komponen selesai dipasang, lakukan pengujian dengan menyalakan komputer. Jika komputer berhasil menyala dan menampilkan tampilan BIOS atau UEFI, berarti proses perakitan telah dilakukan dengan benar. Selanjutnya, periksa apakah seluruh komponen telah terdeteksi oleh sistem, seperti kapasitas RAM, jenis prosesor, serta media penyimpanan. Jika semua komponen terbaca dengan baik, langkah berikutnya adalah menginstal sistem operasi seperti Windows atau Linux. Setelah instalasi selesai, komputer siap digunakan untuk berbagai kebutuhan. Nah, kesimpulannya, perakitan komputer merupakan keterampilan yang dibutuhkan ketelitian, kesabaran, serta pemahaman mengenai fungsi setiap komponen. Dengan mengikuti prosedur yang benar dan menggunakan alat yang sesuai, proses perakitan dapat dilakukan dengan aman dan menghasilkan komputer yang bekerja secara optimal. Selain memberikan pengalaman belajar yang bermanfaat, kemampuan merakitkan komputer juga dapat menghemat biaya, memudahkan proses perawatan, serta memungkinkan pengguna melakukan upgrade komponen sesuai perkembangan teknologi. Oleh karena itu, mempelajari perakitan komputer menjadi salah satu keterampilan penting, terutama bagi pelajar dan siapa saja yang ingin berkarir di bidang teknologi informasi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan, mohon maaf. Karena kesalahan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari kesuksesan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.